Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Putri Delin, Prodi Bahasa Indonesia semester 1 kelompok 1. Saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Peranan TIK dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. Latar belakang: dewasa ini, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi berjalan sangat cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, menyimpan dan mengirim data semakin murah dan semakin baik kualitasnya. Baik individu, institusi maupun pemerintah ikut melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini. Bahkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, sudah saatnya kita memanfaatkan teknologi informasi tersebut, apalagi dengan adanya program Schoolnet, Jadiknas dan sebagainya. Maka seluruh komponen lembaga pendidikan dituntut menyiapkan diri dengan menyiapkan prasarana untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi tersebut. Teknologi informasi ini akan memberikan nilai tambah dalam proses perjalanan, dan hal ini berkaitan dengan semakin tingginya kebutuhan informasi ilmu, pengetahuan, dan teknologinya yang tidak semuanya diperoleh dalam lingkungan sekolah. Demikian pula pada saat melakukan pertukaran data dan informasi antar sekolah, sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan pemerintah daerah dan pusat, dan lain-lain. Semuanya akan lebih efektif dan efisien jika memanfaatkannya teknologi informasi. Rumusan masalah: kegiatan pembelajaran yang efektif memerlukan suatu media yang mendukung penyerapan informasi sebanyak-banyaknya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka teknologi informasi berperan penting sebagai sarana untuk mendapatkan sumber informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi. 1. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, manipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer dan mengolah data sistem jaringan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dan teknologi komunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Arti teknologi informasi bagi dunia pendidikan seharusnya berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pendidikan. Pemanfaatan teknologi membantu menyediakan komputer dan jaringan yang menghubungkan rumah murid dengan ruang kelas, guru, dan administrator sekolah. Semuanya dihubungkan ke internet, dan para guru dilatih menggunakan komputer pribadi. 2. Peran teknologi informasi dalam modernisasi pendidikan menurut Resnik 2002. Ada 3 hal penting yang harus dipikirkan ulang terkait dengan modernisasi pendidikan. 1. Bagaimana kita belajar. 2. Apa yang kita pelajari. 3. Kapan dan di mana kita belajar. 3. Pengembangan teknologi sebagai bahan ajar. Bahan ajar dalam pendidikan teknologi dikembangkan atas dasar 1. Pokok-pokok bahasan yang paling esensial dan representatif
fakultatif untuk dijadikan objek belajar bagi pencapaian tujuan pendidikan. 2. Pokok bahasan, konsep, serta prinsip atau mode of inquiry sebagai objek belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan dan memiliki hubungan untuk berkembang, mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan, dan memanfaatkannya untuk memecahkan masalah-masalah yang teramalkan. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Teknologi berfungsi sebagai alat tools. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna user atau siswa untuk membantu pembelajaran. Misalnya, dalam mengolah data, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf, dan kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi, seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer. Dalam pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum 2006, terdapat mata pelajaran TIK sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai siswa semua kompetensinya. 3. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini, komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Dalam hal ini, posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmater, dan evaluator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.